Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat maghrib ya dengan berjamaah, dan baru saja kalau kita mau merenungi, menghayati, mentadaburi di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baru saja mendengarkan apa yang dibacakan imam di dalam sholat maghrib, yang dimana imam tadi membacakan surat At-Tin, surat yang ke-95, dan rakaat kedua dibacakan surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99. Kalau kita mau mengambil hikmah pelajaran yang terkandung di dalam dua surat tadi, pastinya Masya Allah itu akan menambah keimanan kita, menambah kesungguhan kita untuk semakin banyak mendekat, bertaubat, banyak mengingat, dan sekaligus banyak kita untuk meningkatkan takwa dan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Kita khawatir jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah disebutkan makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina. Kenapa? Yang pada hakikatnya manusia itu diciptakan merupakan makhluk yang paling sempurna, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk yang disampaikan oleh Allah tadi di dalam surat At-Tin, surat yang 95 ayat yang keempat, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan memiliki bentuk yang sempurna, atau merupakan ciptaan yang sebaik-baik ciptaan. Jadi tidak ada ciptaan yang paling sempurna kecuali manusia yang ada di alam semesta ini. Karena manusia dibekali dengan akal dan juga nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat hanya dibekali oleh Allah akal, tidak memiliki nafsu. Jadi nggak ada malaikat yang nikah, malaikat yang makan, minum, istirahat, itu nggak ada. Seluruh malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Jadi mereka tidak ada yang jemu, mereka tidak ada yang bosan untuk ibadah kepada Allah. Fa in istakbaru inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yasamun. Disebutkan di dalam surat Fusilat, kalau tidak salah ayat yang ke-38, ketika mereka menyombongkan diri, tidak mau ibadah kepada Allah, berpaling dari perintah Allah, maka berbeda dengan malaikat yang ada di sisi Tuhannya. Malaikat senantiasa bertasbih, mengingat Allah, berzikir kepada Allah siang dan malam, bertasbih siang dan malam, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan mereka tidak pernah jemu dalam mengingat Allah atau memuji Allah. La yasamun. Kalau manusia ada nggak bosannya? Pasti ada. Kita semua ketika ibadah pasti kadang ada yang bosan, malas, futur, dan yang lainnya. Malaikat tidak. Makanya malaikat tidak dikasih nafsu. Begitu juga binatang. Binatang merupakan makhluk yang dimana Allah ciptakan tidak dibekali akal, hanya nafsu, hanya syahwat. Makanya binatang atau hewan itu yang hidupnya itu hanya apa? Makan, minum, ataupun hubungan dengan lawan jenisnya atau kawin. Itu binatang. Dia tidak tahu perintah, suruh sholat, suruh puasa atau yang lain, karena nggak tahu itu perintah atau bukan. Yang tahunya dia hanya mendengar, ya, dari tuannya yang memiliki, ya. Tapi nggak ada perintah untuk sholat, ibadah, dan yang lain, itu binatang. Oleh karena itu kalau ada manusia yang dimana dibekali oleh Allah dua nikmat, akal dan nafsu, yang seharusnya akal untuk berpikir, akal untuk menerima petunjuk Allah, memahami ayat-ayat Allah, kebenaran, dan juga nafsu yang dimana digunakan hanya untuk hal-hal yang baik, makan, minum, cari duit, cari dunia, cari harta, menikah, itu nafsu, ya. Kalau nafsu ini bisa ditempatkan sesuai dengan kodratnya Allah, aturan Allah, syariat Allah, jalannya Allah, petunjuk Allah, maka jelas ini yang dinamakan
apa? Nafsul mutmainnah, apa? Nafsu yang lurus, nafsu yang benar, jiwa yang tenang. Tapi sebaliknya kalau nafsu ini tidak diarahkan yang benar, mengikuti petunjuk Allah, aturan Allah, syariat Allah, maka hanya menjadi nafsul la'ammaratun bisu, apa? Nafsu yang senantiasa condong dalam keburukan, dosa dan maksiat. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, terkait dengan surat At-Tin tadi, maka ayat yang kelima Allah sampaikan manusia yang dikasih akal dan nafsu, apabila dua nikmat ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah, maka yang terjadi apa? Tak ubahnya seperti binatang. Makanya disitulah ketika manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, ciptaan yang paling terbaik, tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Nanti pada hari kiamat mereka dikembalikan ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling jelek, tempat yang paling buruk, yaitu di mana? Di neraka. Disebabkan kenapa? Bisa jadi semasa hidupnya manusia ini melanggar aturan Allah, tidak mau patuh taat kepada perintah Allah. Contohnya, mungkin ketika ada orang yang dia gemar berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa besar, bisa jadi mereka menjadi hina, menjadi rendah, itu karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dosa seperti apa? Contohnya dosa membunuh. Yang ini kita ambil contoh al-kabair ya, dosa-dosa besar. Dosa apa lagi? Dosa berzina. Ya. Maka di antara dosa-dosa yang besar ini, yang betul-betul sering disampaikan oleh Allah itu adalah al-qatlun nafsi wazina, membunuh dan berzina. Kenapa membunuh dan berzina ini merupakan di antara dosa-dosa besar yang sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Karena antara dosa zina dan membunuh itu selalu berkaitan, selalu terhubung. Ibaratnya ini adalah adik kakak, dua partner yang tidak terpisahkan. Contoh hal gini, baru saja kasus tidak lama, mungkin 1 pekan 2 pekan, pernah dengar kasus yang terjadi pembunuhan seorang mahasiswi yang dibunuh oleh pacarnya sendiri, yang berkuliah atau mereka bersekolah di kampus UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Kalau penjenengan sering update berita, yang dimana dua sepasang kekasih ini ketika mereka berpacaran mulai bulan Mei, pada akhirnya eksekusinya adalah pada bulan Desember tanggal 2, yang dieksekusi, yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Ya, maka yang terjadi apa? Berangkat dari awal mereka adalah berzina, yaitu alias berpacaran, sampai kemudian keduanya melakukan perbuatan di luar pernikahan alias zina. Ketika mereka melakukan perzinahan itu, si wanita tadi hamil, menuntut kepada si pacarnya, kekasihnya ini agar bertanggung jawab. Ya, si laki-laki ini tidak terima, nggak mau bertanggung jawab. Apa kata si laki? Gugurkan saja. Disuruh menggugurkan ini janinnya. Si perempuan menolak, nggak terima. Ini hasil perbuatan kamu, kenapa harus dibunuh? Karena ini nggak bersalah. Bayang Pak Bung, ini kita berbicara al-kabair, dosa besar dulu ya, belum nanti dosa kekafiran atau syirik. Jadi si perempuan tadi menuntut supaya bertanggung jawab. Si laki-laki nggak terima karena mungkin masih sekolah ya, masih mereka semester 7 ini ya. Jadi yang satunya bidang pertanian, yang satunya PAI. Jadi yang laki-laki itu PAI, bidangnya agama, nggak main-main Pak Bung. Jadi calon guru agama loh. Yang perempuan adalah bagian pertanian. Nanti bisa di browsing itu, di berita-berita itu. Yang sudah viral, masih hangat ini ya. Nah ternyata apa? Maka disitulah iblis laknatullah atau syaitan membisiki, ya sudah eksekusi saja. Daripada membuat malu, kamu dipermalukan, kamu masih sekolah, belum nanti konangan, ya nanti keluargamu dan yang lainnya akan menghujat kamu ini dan itu, ya sudah. Akhirnya Pak Bu, luar biasa hinanya. Si wanita tadi dibunuh, setelah dibunuh kemudian dibakar. Nggak main-main Pak Bu, dibakar di daerah Bangkalan Madura, bisa dibuka ya.
Terus saya selalu update kalau ada informasi berita-berita. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada umat dan jamaah. Beginilah kondisi akhir zaman ketika manusia tidak mengikuti rambu-rambu Allah, aturan Allah, yang terjadi apa? Persis sebagaimana hewan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bayangkan, sebelum membunuh, apa yang dilakukan? Zina. Betul nggak? Iya. Jadi saya sampaikan sering kepada para jamaah, tidak akan terjadi pembunuhan di mana di situ tidak dimulai dengan perbuatan dosa. Maka para ulama mengatakan ketika orang berbuat satu dosa, dia akan lompat ke dosa yang lain. Jelas? Ketika dia itu senang dengan perbuatan dosa, maka dia akan mengambil dosa yang lain. Ketika orang itu senang dengan perbuatan dosa, maka dia akan melakukan dosa yang berikutnya. Terus seperti itu sampai puncaknya dia bertobat atau mati dalam perbuatan dosa. Ingat Bapak Ibu, ini kaidah ya. Jadi orang kalau sudah melakukan dosa dan dia senang dengan dosa itu, maka dia akan mengambil dosa yang lain atau mengerjakan dosa yang lain. Contoh hal, ketika dua kekasih ini mereka melakukan perzinaan, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, yang terjadi apa? Mereka melakukan pembunuhan. Artinya si laki-laki ini berani membunuh. Sudah dosa zina. Ingat, besar nggak nih Pak Bu? Dosa zina besar nggak? Yang kedua, membunuh janinnya alias menggugurkan. Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Ya. Padahal kata Allah nanti pada hari kiamat, bayi-bayi yang dibunuh tanpa bersalah mereka, ya, mereka akan nanti menuntut di hadapan Allah. Wa idal ma'udatu su'ilat. Di dalam Al-Quran surat At-Takwir ya. Yang dimana Allah katakan di dalam surat Takwir ini, ya, saya lupa ya, saya buka dulu ya. Nah ini, Allah katakan, wa idal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti akan ditanya, kenapa kamu dibunuh? Saya dibunuh gara-gara ayah saya nggak pengen punya anak perempuan. Jadi ayat ini turun asbabun nuzulnya, peristiwa orang-orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak perempuan, anak wedok Pak Bu, itu malu, isin, rendah ya di kalangan para kabilah-kabilah suku. Makanya mereka ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sekarang bagaimana Pak Bu? Sama ya, mereka dikubur hidup-hidup. Sekarang apa? Digugurkan janinnya, bayangkan. Sampai tingkat apa? Aborsi. Kalau dulu dikubur, sekarang diaborsi. Jadi dimatikan di dalam kandungan Pak. Lebih sadis lagi ya, bahkan dirusak itu. Naudzubillah min dzalik. Ini akhir zaman Pak Bu. Maka apa kata Allah tadi? Akan kami kembalikan manusia yang begitu baik, sempurna ciptaannya, menjadi manusia yang paling hina dan rendah. Bahkan lebih hina, rendah daripada binatang. Ingat, kata-kata asfal itu isim tafdil daripada safil. Lebih rendah, lebih hina. Bayangkan, manusia yang derajatnya sama Allah ditinggikan menjadi rendah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan dosa besar. Ya, ini contoh real Pak Bu ya. Makanya kalau kita sampaikan ayat Allah, saya hubungkan dengan kondisi realita yang terjadi sekarang ini. Dan itu satu contoh ya. Masih banyak kasus-kasus yang di luar sana. Terjadinya pembunuhan disebabkan berawal dari apa? Perzinaan. Mungkin apa buatan Pak Bu? Iya. Jangan kalau lihat YouTube ya, story, scare story dan yang lainnya, itu terjadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang berawalnya juga dari perzinahan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan dosa besar kabair menjadikan orang menjadi rendah dan hina. Begitu juga para ulama menjelaskan bisa jadi orang menjadi rendah itu karena perbuatan dosa yang lebih berat dari kabair apa? Syirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Atau melakukan bentuk dosa kekafiran. Ini lebih rendah lagi Pak Bu. Bahkan lebih rendah daripada dosa besar. Makanya Bapak Ibu, manusia itu bisa terangkat derajatnya itu karena ketaatan, ketakwaan, keimanan, amal solehnya, bisa menjadi rendah karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jelas ya Pak Bu? Makanya dari situlah kalau kita perhatikan
dosa kekufuran, dosa kesyirikan ini bahkan lebih rendah, bahkan seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Percaya nggak betul? Percaya ya? Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Allah katakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah dari kitab Taurat dan Zabur atau Injil, bahkan mereka juga mendustakan Al-Qur'an, mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an, itu dianggap kafir oleh Allah, ya. Jadi pelakunya kafir, perbuatannya apa? Kufur. Kufur itu apa? Menutup diri, menolak, tidak mau menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan juga ajaran Islam. Jelas Bapak Ibu? Itu yang dikatakan kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. Siapa musyrik? Musyrik adalah para penyembah selain Allah. Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Di satu sisi mereka sholat, mereka puasa, zakat, tapi di satu sisi mereka juga meyakini adanya kekuatan selain Allah. Atau mereka berdoa kepada selain Allah, memohon, meminta kepada selain Allah. Ya, contohnya datang ke paranormal, dukun percaya dengan omongannya dukun dan paranormal. Percaya dengan jimat-jimat, seakan-akan jimat-jimat yang dipakai itu bisa memberikan keberkahan dan keselamatan bagi dirinya atau tolak balak, atau membuat sesaji, ya. Jadi ini kesirikan-kesirikan yang sering kita lihat di tengah masyarakat kita yang dinamakan apa Pak Bu? Syirkul kubur. Apa? Syirik kubur, mengkultuskan, mendewakan, ya, mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang solih, dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, itu. Mereka berdoa memohon, meminta hajat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berdoa kepada selain Allah. Syirik nama betul Pak Bu? Syirik. Ini syirik kubur nggak? Yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang mereka jauh dari agama dan ilmu. Ada juga Pak Bu yang dinamakan syirkul kusur. Apa syirkul kusur Pak Bu? Syirkul kusur itu syirkul hukmi. Syirik yang terkait dengan hukum Allah. Yang mereka berani mencoba untuk menandingi hukum-hukum yang Allah turunkan, atau mereka berusaha untuk merubah hukum Allah. Itu namanya syirkul kusur, syirkul hukmi, ya. Makanya Allah katakan wala yusyrik fi hukmihi ahada. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 26. Allah tidak pernah mengambil sekutu dalam menetapkan keputusan hukum. Jelas Bapak Ibu? Ada syirik kubur, ada syirik kusur, syirik hukum. Syirik hukum, mereka yang berani mencoba untuk merubah aturan hukum Allah, menandingi hukum Allah. Itu syirik hukum. Nah, ini manusia yang paling rendah Pak Bu. Manusia yang paling rendah. Bahkan Allah katakan ulaikam syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita ngaji di sini. Makanya setiap kita mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, kita akan paham betul makna yang terkandung di dalamnya. Maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang dimanapun mereka berada, ingat hati-hati nggih, itu bumi yang dipijak, tanah yang ditempati akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita semuanya penjenengan kula sami, setiap dosa yang kita lakukan, semakin kita banyak berpindah tempat, semakin banyak saksi nanti di hadapan Allah. Hati-hati. Makanya tadi Allah, ya, sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah yang dibaca oleh Imam tadi, yang rakaat kedua, surat yang 99, ayat yang keberapa? 4, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Ingat, nanti pada hari kiamat bumi nanti akan bercerita, memberitahukan perihal orang-orang yang semasa hidupnya melakukan amal baik dan amal yang buruk. Hari ini kita ngaji, kita bermajelis ilmu. Bumi, tanah yang kita tempat ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Di
Di hadapan Allah mengatakan, ini si fulan, dia telah menimba ilmu belajar agama ya Allah. Saksikanlah aku sebagai saksinya. Dan binatang-binatang, pohon-pohon, ikan-ikan yang ada di laut, ya malaikat-malaikat yang menjadi saksi, terutama tanah bumi nih Pak Bu. Sebaliknya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, kita berbuat dosa, baik sendirian maupun rame-rame dimanapun, tempat yang kita jadikan untuk berbuat maksiat kepada Allah akan menjadi saksi. Ingat, hati-hati. Ya Allah, ini dulu semasa hidupnya saya tahu betul dia telah melakukan perbuatan dosa, dia zina, dia membunuh, dia korupsi, dia memfitnah, dia mengadu domba, dia mendengarkan musik-musik yang melalaikan dia kepada Allah, dan masih banyak dosa-dosa yang lain. Hati-hati Pak Bu. Ya, mungkin orang tidak tahu, tapi tanah yang dipijak, yang ditempati, yang diduduki, yang ditiduri dia saat itu untuk berbuat maksiat akan menceritakan perihal yang kita lakukan semasa di dunia. Hati-hati. Ya. Semakin banyak dosa dan tempatnya semakin banyak, semakin berat siksaannya, Pak. Jelas ya? Maka dari kesimpulan ini para jamaah, apa yang saya sampaikan kepada penjenengan terkait dengan 2 surat tadi ya, yang kita dengarkan tadi, maka dosa besar dan dosa yang paling besar lagi, dosa syirik ini terangkum dalam 1 surat 1 ayat. Di mana? Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang 68. Surat apa Pak Bu? Al-Furqan, surat 25, ayat yang ke-68. Ya. Silakan Mas Rian dibacakan. Ya. Ya, 68. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. 69-nya. Artinya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Terima kasih ya. Terangkum dalam 1 surat yaitu Al-Furqan ayat yang surat 25 ayat yang ke-68, adapun ancamannya 69-nya. Kita ambil 68 yang intinya. Alladzina yad'una malailan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapakah mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Bagaimana ciri yang taat? Mereka adalah orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah dengan syarat mereka tidak menyekutukan Allah. Jelas? Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak menyembah selain Allah. Mereka tidak membunuh apa yang Allah haramkan kecuali alasan yang dibenarkan. Apa? Perang. Itu alasan dibenarkan. Membunuh, pancung kepalanya, itu pembunuhan yang dialasan karena hukuman qisas ya. Ini yang dibenarkan oleh syariat. Jelas ya? Atau murtad, mereka dibunuh yang murtad dari agama Islam. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka hukum dia bunuh atau dipancung kepalanya. Terutama mereka yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat termasuk dalam kategori dosa syirkul akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, bahkan seorang ustadz terkenal Indonesia, ya, Ustadz Sa'ad ya, Dat Latif itu ya, nah, itu. Dia tegas, siapa yang tidak sholat keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat, matinya kufur musyrik dia. Wah, keren ya Pak ya. Nah, ini.
Berdasarkan tinjauan para ulama, yang paling kuat, yang rajih adalah orang yang tidak sholat 5 waktu sampai dia meninggal dunia tidak bertobat, maka masuk dalam kategori syirkul akbar, syirik besar, Pak. Sama masuk ayat ini dia. Di antara syirik besar adalah apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Yang kedua apa? Membunuh. Yang ketiga berzina. Komplit Pak Bu, ya? Dari 2 kategori dosa. Yang pertama adalah dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat. Ketika dia masuk neraka, dia tidak bertobat, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dosa syirik atau dosa kekafiran. Yang kedua, dosa besar, yaitu membunuh dan berzina. Selama dia masih ada keimanan dalam dirinya, dia tidak bertobat, masuk neraka, la yukhlat, tidak kekal dia. Tapi dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya di dalam neraka. Jelas Bapak Ibu? Nah, makanya kalau kita pengen dilem sama Allah, apa dilem? Dimuliakan, dipuji, dihormati oleh Allah. Syaratnya cuma 3 ini. Paling tidak minimal. Hidup kita tidak menyekutukan Allah. Menjaga iman kita dengan benar. Menjaga amal ibadah kita dengan banyak ibadah kepada Allah, banyak ingat Allah. Yang kedua, tidak melakukan dosa-dosa besar. Sebisa mungkin dihindari dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil bagaimana? Sogoir, nah itu nggak bisa ditinggalkan, Bapak. Jelas ya? Dosa-dosa kecil itu ya mungkin kalau kita keluar langsung, wah ini lihat ada wanita yang cantik, langsung wah terpesona itulah. Itu dosa-dosa kecil. Zina-zina yang mungkin itu tidak masuk sampai zina hubungan. Tapi kalau itu dibiarkan terus menikmati ya menjadi dosa besar. Ingat ya, dosa kecil kalau tidak ditobati maka akan bisa menjadi dosa besar. Dosa besar saat ketika dia bertobat menyesal saat itu, Allah akan hilangkan semua dosa-dosanya. Masya Allah. Tip. Para jamaah Ibu, itu penjelasan terkait dengan sedikit ya ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah apa yang dibacakan imam tadi. Masya Allah ya. Mungkin saya merasakan begitu nikmatnya ketika mendengarkan bacaan yang kalau kita paham, insya Allah mudah-mudahan kan bisa meningkatkan iman kita, amal soleh kita, semakin kita cinta kepada Allah, ya, semakin kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna